Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya, apa kabar? Baik ya. Semoga kita semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal alamin. Sebelum mulai belajar, mari sama-sama kita membaca doa agar kegiatan pembelajaran kita hari ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Selanjutnya, Ibu akan absen terlebih dahulu bagi nama yang Ibu sebut. Tolong jawab hadir bagi laki-laki dan hadiroh bagi perempuan ya. Ya, hadir semua, baik, bagus. Selanjutnya kita akan membahas pembelajaran kita kali ini mengenai kegemilangan peradaban dinasti Ayyubiyah. Di sini ada beberapa kemajuan peradaban dinasti Ayyubiyah. Yang pertama di bidang pendidikan. Pemerintahan dinasti Ayyubiyah, terutama pada masa kekuasaan Nuruddin dan Salahuddin, telah berhasil menjadikan Damaskus sebagai kota pendidikan. Damaskus, ibu kota Suriah, masih menyimpan bukti yang menunjukkan jejak arsitektur dan pendidikan yang dikembangkan kedua penguasa tersebut. Nuruddin tidak hanya merenovasi dinding-dinding pertahanan kota, namun juga menambahkan beberapa pintu gerbang dan menara, serta membangun gedung-gedung pemerintahan yang masih bisa digunakan sampai saat ini. Tetapi juga mendirikan madrasah sebagai sekolah pertama yang didirikan di Damaskus dan difokuskan untuk pengembangan ilmu hadis. Jadi tujuan didirikannya sekolah ini di Damaskus untuk memfokuskan di bidang ilmu hadis. Kemudian yang kedua di bidang ekonomi dan perdagangan. Dalam hal perekonomian, pemerintahan dinasti Ayyubiyah bekerja sama dengan penguasa muslim di wilayah lain, membangun perdagangan dengan kota-kota di Laut Tengah, Lautan Hindia, dan menyempurnakan sistem perpajakan. Hubungan internasional dalam perdagangan, baik jalur laut maupun jalur darat, semakin ramai dan membawa pengaruh bagi negara Eropa dan negara yang dikuasainya. Nah, sejak saat itu, dunia ekonomi dan perdagangan sudah menggunakan sistem kredit. Bank termasuk letter of credit, bahkan ketika itu sudah ada mata uang yang terbuat dari emas. Kemudian kemajuan yang ketiga ada militer dan sistem pertahanan. Pada masa pemerintahan Salahuddin, kekuatan militernya terkenal sangat tangguh. Pasukannya diperkuat oleh pasukan yang gagah dan berani dari Turki dan Afrika. Selain juga memiliki alat-alat perang, pasukan berkuda, pedang dan panah, dinasti ini juga memiliki burung elang sebagai kepala burung-burung dalam peperangan. Salahuddin juga membuat bangunan monumental berupa tembok kota di Kairo dan Muqattam, yaitu benteng Qalal Jabal Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Kemudian di sini ada sejarah pertumbuhan dan perkembangan Al-Azhar. Al-Azhar itu didirikan oleh seorang panglima dinasti Fatimiyah yang bernama Jauhar Al-Khatib Al-Sikli pada tahun 970 Masehi atas perintah Khalifah Al-Mu'izz Lidinillah sebagai tempat ibadah atau yang biasa disebut umat muslim yaitu masjid dan lambang kepemimpinan spiritual umat Islam. Sebelumnya Masjid Al-Azhar bernama Masjid Al-Qahiroh atau Al-Jami'ah Al-Qahiroh dan sekarang dikenal dengan Al-Azhar. Pembangunannya dimulai pada tanggal 4 April 970 Masehi, selesainya pada tanggal 7 Ramadan 361 Hijriah. Kemudian di sini Al-Azhar pada masa pemerintahan dinasti Al-Ayyubiyah. Berakhirnya dinasti Fatimiyah yang bermazhab Syiah dan berkuasanya dinasti Ayyubiyah yang bermazhab Sunni berdampak pada perkembangan sejarah Al-Azhar. Sultan Salahuddin mengeluarkan beberapa kebijaksanaan mengenai Al-Azhar. Di antaranya Al-Azhar tidak boleh lagi dipergunakan untuk sholat Jumat dan kegiatan madrasah. Alasannya karena Al-Azhar pada masa dinasti Fatimiyah menjadi pusat pengembangan ajaran-ajaran Syiah. Jadi pada saat itu dinasti Fatimiyah mengembangkan ajaran-ajaran Syiah. Jadi pada peradaban Ayyubiyah ini dilarang keras untuk kegiatan madrasah dan sholat Jumat gitu.
Sini ada pertanyaan mengenai kemajuan-kemajuan serta sejarah pertumbuhan dan perkembangan dinasti Ayyubiyah. Baik, jika ada kita lanjut ke ilmuwan atau ulama muslim pada masa Ayyubiyah. Yang pertama ada As-Suhrawardi Al-Maktul. Di sini ada ajaran tarikatnya. Yang pertama ma'rifah, faqr, tawakul, fana, dan baqo. Nah, yang kedua di sini ada Ibnu Al-Adim. Yang ketiga ada Al-Busiri. Yang keempat ada Abdul Latif. Dia adalah seorang ulama yang berpengaruh dan menginspirasi ulama-ulama Al-Azhar lainnya tentang ilmu mantik, bayan, hadis, fikih, atau ilmu kedokteran. Kemudian ada Abu Abdullah Al-Qudai, Abu Abdullah Muhammad Al-Idrisi, Ad-Daudi, Syekh Asyam Al-Ibnu Khalikon. Kemudian ada Syekh Abu Al-Qasim Al-Manfaluti. Kemudian ada Al-Hufi, yaitu ahli bahasa. Kemudian yang terakhir ada Abu Abdullah Muhammad bin Barokat. Sampai sini ada pertanyaan mengenai pembelajaran kita hari ini. Oke, pembelajaran kita akhir ya. Sebelumnya, mari sama-sama kita membaca doa penutup pembelajaran kita hari ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.